Seorang kapten berpengalaman menghitung modifikasi, mencoba dan menguji peralatan. Bagaimana mungkin sebuah kapal penangkap ikan bisa menghilang dalam waktu kurang dari 4 menit ketika para awaknya telah bertahan selama begitu banyak musim? Pada tahun 1981, kapal penangkap ikan Compass Rose dibangun di Texas. Kapal tersebut berukuran panjang 25 meter, lebar 8 meter, dan kedalaman 3,8 meter, dengan 3 ruang penampungan untuk hasil tangkapannya. Pada saat itu, kapal ini dapat membawa maksimal 95 perangkap kepiting yang ditumpuk di atas 3 tingkat di dek. Setiap perangkap memiliki berat sedikit lebih dari 300 kg. Pada tahun 1985, seorang pemilik baru bernama David Wilson membeli kapal tersebut dan menamainya Destination. Pada tahun 1992, Wilson mengirim Destination ke Seattle, Washington untuk melakukan perubahan struktural. Para pekerja memotong kapal menjadi 2 dan memasang bagian lambung kapal yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan ruang penyimpanan baru sambil menaikkan rumah kemudi setinggi 1 meter. Modifikasi ini meningkatkan panjang Destination menjadi 30 meter dan lebarnya menjadi 9,8 meter. Pada bulan Oktober 1992, sebelum modifikasi selesai, Wilson mempekerjakan seorang arsitek kapal untuk menghitung stabilitas dan kebutuhan muatan. Tidak ada rencana konstruksi untuk modifikasi tersebut, jadi para arsitek membuat gambar kapal mereka sendiri untuk menghitung stabilitas dan memberikan laporan. Mereka mengandalkan kapten sekaligus pemilik sebagian kapal Destination, Jeff Hathaway, untuk informasi berat perangkap-perangkap tersebut. Pada Oktober 1993, sang arsitek membuat buku petunjuk trim dan stabilitas dengan instruksi untuk menjaga kestabilan kapal, berapa banyak muatan yang boleh dimuat, serta di mana menempatkan perangkap ikan, bahan bakar, dan air. Buku itu menunjukkan bahwa Destination dapat membawa hingga 249 perangkap, masing-masing seberat 317 kg. Pada Mei 2011, ada pekerjaan tambahan untuk memasang bulok baja baru di haluan. Meninggikan bulok memberikan perlindungan terhadap laut yang ganas dan menambah berat lebih dari 1,5 ton. David Wilson menyewa seorang arsitek kapal untuk merancang haluan bulbous di bawah garis air guna mengurangi hambatan di air dan melakukan penilaian stabilitas kapal yang baru. Arsitek tersebut menghitung ulang stabilitas menggunakan informasi dari buku trim dan stabilitas tahun 1993. Pada Januari 2013, dia mengirimkan penilaiannya. Haluan bulbous memiliki efek yang sangat kecil dan dia tidak menerbitkan buku stabilitas kapal yang diperbarui. Kesempatan lain yang terlewatkan untuk mendeteksi masalah yang terus menumpuk. Antara tahun 2016 dan 2000, David Wilson membeli 125 perangkap kepiting baru. Perangkap itu sendiri memiliki berat 326 kg dan ketika perlengkapannya ditambahkan, beratnya menjadi sedikit di bawah 400 kg. Hampir 80 kg lebih berat dari perhitungan yang digunakan untuk membuat buku panduan trim dan stabilitas asli. Pada tanggal 2 Februari 2017, manajer armada di Trident Seafoods di Pulau Saint Paul memberitahu Wilson bahwa fasilitas tersebut hampir kehabisan umpan dan Destination harus membawa lebih banyak umpan. Wilson menyampaikan informasi ini kepada Kapten Hathaway melalui pesan teks. 2 hari kemudian, pada tanggal 4 Februari, Destination tiba di Sand Point, Alaska, setelah 27 hari menangkap ikan cod. Para kru merasa lelah, memar, dan kelelahan setelah menjalani shift yang melelahkan. Rata-rata bekerja 20 jam dan istirahat 4 jam selama hampir sebulan. Di bawah hukum AICES, kapal penangkap ikan tidak harus mengikuti persyaratan kerja dan istirahat yang berlaku untuk kapal lain. Dan bukan hal yang aneh bagi seorang kru untuk bekerja 2 hari penuh tanpa henti demi memenuhi kuota sebelum musim berakhir. Di Sand Point, kru tidak membuang waktu untuk menyiapkan kapal agar bisa menangkap kepiting pilio atau kepiting salju. Mereka mengganti peralatan penangkap ikan cod dan menumpuk perangkap kepiting di geladak. Kapten Hathaway dan David Wilson membuat rencana agar kapal singgah di King Cove dan Dutch Harbor untuk memuat umpan serta memperbaiki kebocoran pada knalpot. Pada tanggal 5 Februari di Trident Fuel Dock di Sand Point, para pekerja memuat kapal Destination dengan 57.644 liter bahan bakar diesel, 3 drum oli mesin, dan 1 drum oli hidrolik. 3 hari kemudian, kapal Destination berangkat menuju King Cove.
Setelah berlayar selama 9 jam, Hathaway dan krunya tiba di King Cove dan berlabuh di Peter Pan Seafoods, di mana mereka memuat hampir 1,4 ton umpan sarden. Seorang inspektur dari Departemen Perikanan dan Satwa Liar Alaska memeriksa kapal tersebut dan mengeluarkan sertifikat inspeksi kerang yang mencantumkan total 200 perangkap kepiting. Dia mengingatkan Hathaway untuk memberitahu penjaga pantai tentang rencana keberangkatan dalam 24 jam yang diwajibkan oleh peraturan negara bagian Alaska. Kantor penjaga pantai menerima telepon tersebut dan menanyakan kepada Kapten Hathaway apakah dia ingin menjalani pemeriksaan sukarela atas stabilitas dan kepatuhan keselamatan. Ini adalah pemeriksaan keselamatan selama 15 menit untuk memastikan bahwa jumlah perangkap di atas kapal tidak melebihi jumlah yang diizinkan dalam buku petunjuk stabilitas. Ini bukan pemeriksaan wajib dan Hathaway menolak dengan mengatakan bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan ini pada musim sebelumnya dan sebenarnya dia membawa perangkap yang lebih sedikit di atas kapal. Dan pada pukul 22.00, Destination berangkat dari King Cove menuju Dutch Harbor. Keesokan harinya, pukul 18.30 tanggal 9 Februari, Kapten kapal penangkap ikan April Lane melihat Destination berlayar masuk ke Dutch Harbor. Mengingat peringatan dari Layanan Cuaca Nasional tentang semprotan beku, dia merasa khawatir dengan kondisi muatan kapal tersebut. Dia menyuruh seorang anak buah kapal untuk merekam video menggunakan ponselnya. Layanan Cuaca Nasional mengeluarkan perakiraan cuaca di seluruh Laut Bering dan Kepulauan Aleutian 2 kali sehari dengan peringatan semprotan beku yang mencakup periode 48 hingga 72 jam. Semprotan beku adalah semprotan air laut yang membeku di permukaan dingin, melapisi kapal dengan lapisan es yang berat. Banyak kapten mendengar peringatan ini dan memutuskan untuk menunggu sampai kondisi tersebut berlalu sebelum mereka berlayar. Hathaway tidak menunggu. Bahaya bagi kru dengan perangkap kepiting di geladak adalah percikan air laut yang membeku menumpuk di kawat jaring di semua sisi, setiap perangkap di semua lapisan perangkap yang ditumpuk. Destination biasanya membawa 200 perangkap yang ditumpuk dalam 5 tingkat. Mereka meninggalkan celah di tengah geladak sebagai terowongan agar bisa mengakses penutup lubang untuk ruang penyimpanan ikan nomor 1, 2, dan 3. Ruang penyimpanan nomor 1 dan 2 penuh dengan air laut dan disegel. Ruang penyimpanan nomor 30 dan penutupnya dibiarkan terbuka agar mereka bisa mengakses ruang kemudi melalui ruang penyimpanan nomor 3 yang merupakan persyaratan dalam buku stabilitas saat keberangkatan. Jika mereka kehilangan kendali kemudi saat berlayar di area sempit, mereka harus bisa mengakses ruang kemudi dengan cepat. Kapal Destination sandar di fasilitas penyimpanan dingin Klosterboer untuk memuat umpan cumi-cumi. Seorang anggota kru dari kapal penangkap ikan lain bernama Ocean Rover melihat apa yang menurutnya adalah sejumlah besar perangkap kepiting yang dimuat di kapal Destination dan mengambil beberapa foto. Dari pukul 18.30 hingga 19.00, kru kapal memuat 4 palet umpan cumi-cumi, menambah beban seberat 3 ton lagi. Namun, freezer umpan kapal Destination hanya dapat menampung 2,7 ton dan mereka sudah memiliki 1,4 ton umpan sarden. Kru memuat sisanya di atas perangkap kepiting di tengah kapal, keputusan lain yang didorong oleh tekanan waktu. Pada pukul 19.00, kapal Destination berlayar menuju Trident Seafoods. Kapten Hathaway meninggalkan kapal untuk mengambil gasket agar dia bisa memperbaiki kebocoran knalpot mesin utama. Saat sandar di fasilitas Trident Seafoods, 2 mantan kru kapal Destination mengunjungi kapal tersebut. Insinyur kapal Destination membicarakan tentang segel poros baling-baling yang bocor yang memisahkan poros baling-baling dari laut. Masalah itu terus menghantui mereka sepanjang musim ikan kod, memaksanya untuk memompa air dari bilga di ruang mesin setiap beberapa jam. Mereka semua pergi keluar dan Hathaway mentraktir makan malam untuk kelompok tersebut. Para mantan anggota kru bisa melihat kru kapal Destination tampak sangat kelelahan setelah bekerja dalam shift 24 jam. Pada pukul 23.00, mereka meninggalkan restoran dan kembali ke kapal mereka masing-masing. Destination berangkat dari Dutch Harbor menuju St. Paul untuk menyimpan umpan tambahan mereka sebelum menuju ke barat ke daerah penangkapan ikan mereka. Berlayar sepanjang malam, para kru bergantian berjaga selama 1 atau 2 jam di ruang kemudi. Selama perjalanan antara Dutch Harbor dan St. Paul, Hathaway beberapa kali menelpon Kapten Aleutian Lady melalui telepon satelit. Aleutian Lady adalah kapal penangkap ikan yang berada dalam kooperasi yang sama dengan Destination, bekerja sama dan berbagi sumber daya. Kapten Hathaway terlambat memulai musim kepiting karena dia menjalani musim ikan kod yang lebih panjang.
Kapten Aleutian Lady mengatakan musim kepiting berjalan lambat dan Hathaway sudah kehilangan beberapa hari untuk mengumpulkan umpan tambahan. Tekanan semakin besar bagi Hathaway. Pada pukul 13.30, Hathaway menelpon manajer armada di Trident Seafoods di St. Paul untuk memberitahu bahwa dia akan menurunkan 5 atau 6 palet umpan untuk disimpan. Destination berjarak 14 jam dari Pulau St. George dan akan tiba di St. Paul pada hari Sabtu tanggal 11 atau Minggu tanggal 12. AIS atau Sistem Identifikasi Otomatis Kapal menunjukkan kapal tersebut berada pada haluan 325 derajat menuju Pulau St. Paul dengan kecepatan sekitar 8 knot setelah meninggalkan Dutch Harbor. AIS adalah sistem pelacakan yang menyiarkan identitas kapal, posisi, haluan, kecepatan, dan data lainnya ke kapal-kapal lokal, stasiun pantai, dan satelit. Pada 2 kesempatan terpisah, jejak AIS menunjukkan kapal Destination melambat, sekali selama sekitar 10 menit dan kedua kalinya selama sekitar 60 menit. Ketika jalurnya berubah menjadi 043 derajat dan kecepatannya melambat hingga 0,4 knot. Namun, 17 mil laut di utara Pulau St. George, kapal penangkap kepiting lainnya, Polar Ice, sedang menuju ke arah yang sama. Bertarung melawan angin 35 knot dan ombak setinggi 5 meter, mereka berhenti 4 kali agar kru bisa memecahkan es di dek dengan palu godam nylon. Setiap sesi memecahkan es memakan waktu sekitar 5 jam dan mereka tidak membawa perangkap kepiting di atas kapal. Kapal Destination punya. Pada pukul 4.57 tanggal 11 Februari, Layanan Cuaca Nasional menyiarkan perakiraan cuaca wilayah. Mereka mengeluarkan peringatan cuaca bagi kapal kecil karena angin dari timur laut dan percikan air yang membeku sepanjang akhir pekan, kondisi yang berpotensi berbahaya bagi kapal-kapal kecil. Pada pukul 5, Destination melintasi sisi barat daya St. George, berlindung dari angin di balik pulau. Kapal tetap pada jalurnya, berlayar sekitar 2,5 mil laut dari pantai barat, meningkatkan kecepatan hingga 9 knot dengan memanfaatkan perlindungan dari pulau tersebut. Kapal penangkap ikan Clipper Surprise berlindung dari percikan air yang membeku di sisi pulau yang terlindung dari angin. Kaptennya melihat kapal-kapal lain di Teluk Zapatni melalui AIS-nya, semuanya memiliki ide yang sama. Mereka menunggu badai reda. Destination tidak menunggu. Pada pukul 5.55, Destination melintasi Tanjung Dulnoy, ujung barat laut Pulau St. George. Perairan di Tanjung Delnoy terkenal dengan kondisi lautnya yang ganas dan angin kencang. Arus pasang bergerak dari selatan dengan angin dari timur laut yang berlawanan arah, memaksa gelombang curam pecah saat 2 kekuatan yang saling bertentangan ini bertabrakan. Pada pukul 6.10 setelah melewati Tanjung Delnoy, Destination tidak lagi terlindungi oleh sisi bawah angin Pulau St. George. Angin menangkap pot kepiting yang membeku seperti layar, menyebabkan kapal miring atau condong ke kiri. Untuk mengimbanginya, saya membayangkan jurumudi membelokkan Destination ke kanan menuju angin dan ombak. Namun pada pukul 6.12 setelah menyelesaikan belokan, angin depan memaksa kapal kehilangan kecepatan, melambatkannya menjadi 0,9 knot. Arus di bawah kapal mengalir dengan kecepatan 0,8 knot dari belakang sehingga meniadakan efek air yang mengalir melewati daun kemudi. Destination kehilangan kemampuan untuk mengemudi dan haluan terus berputar menembus arah angin sampai kapal benar-benar berbalik arah pada pukul 6.13. Ombak menghantam dek, tetapi semua lubang pembuangan tertutup es. Pintu akses untuk Palka nomor 3 terbuka dan air membanjiri kapal. Pot kepiting yang kelebihan muatan, umpan disimpan tinggi di dek, es tebal menumpuk, kapal yang berat di bagian atas kehilangan stabilitas. Dalam beberapa menit, kapal terbalik dan tenggelam. Saat air laut dingin membanjiri ruang tinggal kapal, kru kemungkinan besar tidak punya waktu untuk mengenakan baju imersi mereka. Syok akibat air dingin bisa membunuh Anda dalam waktu kurang dari 3 menit jika Anda tidak tenggelam terlebih dahulu. Tanpa baju imersi atau rakit penyelamat, peluang kru untuk bertahan hidup hampir nol. Pada pukul 6.13, suar darurat Destination mengirimkan pesan darurat. Pusat Komando Penjaga Pantai Distrik 17 yang terletak di Juneau, Alaska, menerima peringatan darurat EPARB. 1 menit kemudian, pada pukul 6.14, kapal tersebut menghilang dari layar radar mereka.
Baik penjaga pantai maupun kapal lain yang beroperasi di daerah tersebut tidak mendengar atau menerima panggilan Mayday apapun dari destination. Pusat Komando Penjaga Pantai mencoba menghubungi kapal tersebut, tetapi tidak ada jawaban. Pada pukul 6.44, Koordinator Misi Penjaga Pantai menerahkan operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran. NH-60 dari Cole Bay bersiap untuk lepas landas, tetapi mereka harus menunggu helikopter kedua. Karena luasnya perairan, helikopter dari Cole Bay tidak bisa lepas landas sampai helikopter dari Kodiak berada dalam jarak 2 jam dari posisinya. Sebagai tindakan pengaman bagi kru jika salah satu dari 2 pesawat tersebut mendarat darurat di perairan yang hampir membeku. Pada pukul 7.45, pesawat sayap tetap HC-130 lepas landas dari pangkalan udara penjaga pantai Kodiak, 495 mil dari posisi terakhir destination yang diketahui. Pada pukul 8.09, helikopter MH-60 penjaga pantai mencoba lepas landas dari Kodiak untuk menjadi pengawal bagi MH-60 dari Cold Bay. Namun es menumpuk di saluran masuk mesin saat helikopter berjalan di landasan. Pilot harus kembali ke hanggar untuk menghilangkan es di saluran masuk mesin. 30 menit kemudian, helikopter di Kodiak sudah berada di udara. Kapal-kapal nelayan di sekitar lokasi menjadi yang pertama tiba di tempat kejadian. Pada pukul 09.30, kru Silver Spray menemukan puing-puing dan lapisan minyak 3,9 mil laut dari posisi AIS terakhir destination. 20 menit kemudian Bering Rose tiba, tetapi melaporkan tidak ada tanda-tanda kapal tersebut. Pada pukul 10.13, setelah hampir 2,5 jam, pesawat sayap tetap HC-130 penjaga pantai terbang di atas Pulau St. George. Helikopter MH-60 dari Cole Bay tiba tak lama kemudian. Pada pukul 11.40, kru di atas kapal Silver Spray menemukan pelampung dengan nama Kapal Penangkap Ikan Destination. Helikopter MH-60 tiba di posisi terakhir destination yang diketahui dan menemukan EPRB kurang dari setengah mil laut dari Pulau St. George. Helikopter mengarahkan Silver Spray ke lokasinya. Pada pukul 12.25, kru Silver Spray mengambil EPRB tersebut. Pada tanggal 14 Februari, setelah lebih dari 3 hari mencari di area seluas 4.972 mil laut persegi, penjaga pantai menghentikan pencarian. Tidak ada yang selamat. Pada tanggal 8 Juli 2017, kapal milik Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional melakukan survei di area dekat posisi terakhir destination yang diketahui dengan menggunakan sonar pemindai samping. Sebuah objek yang sesuai dengan deskripsi destination ditemukan tergeletak di sisi kiri kapal menghadap barat daya pada kedalaman 78 meter, sekitar 6 mil laut di utara Delnoy Point. Penjaga pantai menggunakan ROV untuk menyelidiki. Mereka memastikan bahwa objek tersebut adalah kapal penangkap ikan destination. Arus yang kuat mencegah mereka untuk mengarahkan ROV cukup dekat guna melakukan pemeriksaan detail pada lambung kapal, tetapi mereka berhasil mengambil sebuah perangkap kepiting. Perangkap tersebut memiliki berat 399 kg, termasuk perlengkapan yang disimpan di dalamnya. Itu 82 kg lebih berat dari perhitungan stabilitas. Dengan 200 perangkap kepiting, hampir 2 ton umpan digeladak, dan es yang menumpuk dengan cepat, destination hanya bertahan selama 4 menit sejak tanda pertama masalah muncul hingga sinyalnya hilang. Untuk bencana lainnya, klik video yang ada di layar sekarang.